Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh sekalian, olahraga merupakan aktivitas fisik yang baik bagi kesehatan tubuh, membantu merangsang otot-otot dan bagian tubuh lainnya untuk bergerak, terutama jika dilakukan secara rutin karena dengan olahraga tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Dan sebaik-baiknya olahraga adalah apa yang telah diajarkan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sabda beliau, "Ajarilah anak laki-laki kalian berenang, memanah, dan berkuda." Kisah kali ini kita akan membahas sahabat mulia Rasulullah SAW, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Hidup di Bani Zuhroh yang merupakan paman-paman Nabi SAW dari pihak ibu. Wuhaib adalah kakek Sa'ad. Dia adalah paman Aminah binti Wahab, ibu dari Nabi SAW. Orang-orang mengenal Sa'ad sebagai paman Rasulullah SAW dari pihak ibu. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau merasa bangga kepadanya karena keberanian, kekuatan, dan kesungguhan imannya. Maka beliau bersabda, "Ini adalah pamanku, maka hendaklah seseorang memperlihatkan kepadaku istrinya." Masuknya Sa'ad ke dalam Islam terjadi pada awal-awal munculnya Islam. Dia mengenal dengan baik Nabi SAW serta mengetahui kejujuran dari sifat amanah beliau. Nabi SAW sudah sering bertemu dengannya sebelum beliau diutus menjadi Rasul. Beliau mengetahui betapa besar kecintaan Sa'ad untuk berperang dan juga keberaniannya. Sa'ad adalah orang yang mahir dalam memanah. Sa'ad masuk Islam setelah mendengar dakwah Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Sa'ad menyatakan keislamannya bersama beberapa orang sahabat Nabi lainnya, yakni Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Tolha bin Ubaidillah. Kondisi Sa'ad ketika masuk Islam tidaklah jauh berbeda dari sahabat yang lain. Banyak penentangan atas masuknya Sa'ad ke Islam. Salah satunya adalah ibunda tercintanya, yaitu Hamnah. Ketika Hamnah mengetahui anaknya telah masuk Islam, ia sangat marah serta kecewa. Berbagai usaha dilakukan untuk Sa'ad agar keluar dari Islam. Sa'ad adalah orang yang sangat mencintai ibunya. Namun, tak kala ibunya menyuruh Sa'ad kembali ke agama nenek moyangnya, berkat keteguhan, kecintaan Sa'ad terhadap Allah dan Rasul-Nya, Sa'ad tetap mempertahankan Islam sebagai agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Sa'ad sebagai orang yang menyebabkan turunnya salah satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surah Luqman ayat 15. "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." Diketahui ketika Rasulullah SAW menyebarkan Islam, Sa'ad saat itu berusia 17 tahun dan ikut dalam dakwah Rasulullah SAW. Dikisahkan bahwa suatu ketika kaum muslimin Mekkah sedang mengerjakan sholat di lorong-lorong jalan yang ada di Mekkah secara sembunyi-sembunyi. Namun sebagian kaum musyrikin melihat mereka. Lalu kaum musyrikin pun menyerang kaum muslimin. Sa'ad adalah orang yang pertama kali melemparkan anak panah dalam rangka berjuang di jalan Allah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas bangun dan langsung menyerang mereka. Dia memanah salah seorang dari mereka hingga darah mengalir dari tubuh orang tersebut. Inilah darah pertama yang ditumpahkan oleh umat Islam. Dikatakan bahwa pada perang Uhud ketika Rasulullah SAW mendapat serangan balik dari kaum musyrikin, saat itu hanya beberapa sahabat yang berada di samping beliau. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan kemahiran Sa'ad dalam memanah, Sa'ad bin Abi Waqqas menghujani kaum musyrikin satu persatu yang hendak mendekati dan menyerang Rasulullah. Anak panah Sa'ad banyak membunuh kaum musyrikin pada saat itu. Kemudian dengan teriakan Sa'ad saat melepaskan anak panah, Sa'ad berkata,
inilah panah yang diberkahi Allah. Sa'ad tidak pernah ikut serta dalam satu pertempuran, kecuali ia akan membawa anak panah tersebut, dan hal itu terus dilakukannya hingga dia meninggal dunia. Peperangan demi peperangan dilalui Sa'ad bin Abi Waqqas dengan panah yang selalu menemani beliau dalam bertempur. Pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas ditunjuk oleh khalifah untuk memimpin pasukan dalam pertempuran Qadisiyah. Perang tersebut melawan pasukan Persia di Irak dan terjadi pada bulan Sya'ban tahun 15 Hijriah. Dengan kondisi yang kurang sehat, Sa'ad memimpin pasukan Muslim untuk melawan pasukan Persia. Hingga akhirnya peperangan pun dimenangkan oleh kaum Muslim yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sejak saat itu ia dikenal sebagai panglima militer yang mahir menggunakan anak panah dan seorang pendakwah yang menyebarkan Islam di wilayah Cina pada sekitaran pertengahan abad ke-7. Tahun demi tahun pun berlalu hingga di mana beliau menemui di zaman yang penuh intrik politik kekuasaan. Bahkan Sa'ad sempat didorong oleh keponakannya untuk tampil merebut kekuasaan Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun, Sa'ad bin Abi Waqqas bukanlah orang yang gila pangkat atau jabatan. Apalagi untuk merebut kedudukan Sayyidina Ali pantang baginya. Saat beranjak usia 80 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum beliau wafat, beliau berpesan jikalau ia meninggal agar jenazahnya mengenakan kain putih yang ia kenakan pada saat perang Badar. Dalam perang itu, Sa'ad bin Abi Waqqas mengenakan kain lusuh yang sampai akhir hayatnya disimpan baik-baik dan sekarang digunakan untuk mengkafani jasadnya. Beliau wafat di daerah Atiq, Madinah, dan dikuburkan di pemakaman Baqi, pemakaman para syuhada. Wallahu a'lam.